Selamat malam, hari ini saya akan menjelaskan tentang proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik itu dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi perumusan strategi, perencanaan strategik, penganggaran, operasional, evaluasi kinerja. Saluran komunikasi informal itu dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode manajemen by working around. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi itu agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Pengendalian organisasi dapat berupa aturan dan prosedur birokrasi atau melalui sistem pengendalian dan manajemen informasi yang dirancang secara formal. Dalam suatu organisasi, setiap orang memiliki tujuan personal. Untuk menyikapi hal itu, perlu adanya jembatan yang mampu mengantarkan organisasi mencapai tujuannya, yaitu tercapainya keselarasan antara individual goal dengan organisasional goal. Dalam hal ini, sistem pengendalian manajemen hendaknya dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan adanya goal congruence, yaitu keselarasan antara tujuan organisasi dengan tujuan personal. Faktor-faktor yang mempengaruhi goal congruence itu dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu faktor pengendalian formal dan informal. Faktor pengendalian formal misalnya adalah sistem pengendalian manajemen, sistem aturan, dan reward and punishment system. Sementara itu, faktor informal terdiri dari faktor eksternal dan internal. Faktor pengendalian informal yang eksternal misalnya etos kerja dan loyalitas karyawan. Ya. Sedangkan yang internal misalnya kultur organisasi, gaya manajemen style, dan gaya komunikasi. Untuk manajemen by working around sendiri, itu artinya adalah sistem di mana kuncinya terletak pada kesiapan para pimpinan perusahaan untuk mendengarkan umpan balik dan pendapat dari karyawan. Nah, perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak. Dalam organisasi pemerintahan, perumusan strategi dilakukan oleh Dewan Legislatif yang hasilnya berupa garis-garis besar haluan negara yang akan menjadi acuan bagi eksekutif dalam bertindak. Nah, hasil perumusan strategi lebih bersifat permanen dan berjangka panjang, bisa berjangka 4, 5, 10, atau bahkan 20 tahun. Dalam suatu organisasi, baik swasta maupun pemerintahan, sangat jarang dilakukan perubahan visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang sering dilakukan adalah revisi strategi atau adopsi strategi baru untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Pertimbangan untuk melakukan revisi strategi atau mengadopsi strategi baru muncul apabila terdapat faktor lingkungan yang berubah, yang dapat berupa ancaman atau peluang baru. Perubahan lingkungan dalam organisasi publik sangat mungkin terjadi karena organisasi sektor publik sangat dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketidakstabilan politik dan ekonomi secara terus-menerus dapat mendorong pemerintah untuk sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan dan strategi baru. Ancaman dan peluang bisa muncul setiap saat. Oleh karena itu, perumusan strategi dapat bersifat tidak sistematis dan tidak harus kaku. Strategi yang dihasilkan dari proses perumusan strategi merupakan strategi global, atau dalam perusahaan disebut corporate level strategi. Strategi makro tersebut kemudian dijabarkan menjadi strategi yang lebih mikro dalam bentuk program, kegiatan, atau proyek. Untuk melaksanakan program itu diperlukan anggaran dan pusat pertanggungjawaban dalam bentuk unit kerja organisasi sebagai alat perencanaan dan pengendalian anggaran. Strategi organisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi. Salah satu metode penentuan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Ya, analisis SWOT dikembangkan dengan menganalisis faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi, dan memperhitungkan faktor eksternal berupa ancaman dan peluang. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, organisasi dapat menentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi perusahaan dapat berubah atau mengalami revisi jika terdapat lingkungan yang berubah yang dipengaruhi oleh adanya ancaman dan
kesempatan, misalnya adanya inovasi teknologi baru, peraturan pemerintah baru, perubahan lingkungan, politik, dan ekonomi lokal dan global. Nah, proses perumusan strategi pada organisasi publik banyak dipengaruhi oleh perkembangan di sektor swasta. Sama halnya dengan sektor swasta, tahap paling awal dari manajemen strategi pada sektor publik adalah perencanaan. Perencanaan dimulai dari perumusan strategi. Nah, di sini Olson dan Eddy menyatakan bahwa proses perumusan strategi itu terdiri dari komponen dasar, yaitu yang pertama penyataan misi dan tujuan organisasi, kedua analisis atau scanning lingkungan, ketiga profil internal dan audit sumber daya yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi, perumusan evaluasi dan pemilihan strategi, kemudian implementasi dan pengendalian rencana strategik. Sementara itu, Bryson membuat model 8 langkah untuk memfasilitasi proses perumusan strategi, yaitu memulai dan menyetujui proses perencanaan strategi, identifikasi apa yang menjadi mandat organisasi, klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi, menilai lingkungan eksternal, menilai lingkungan internal, identifikasi isu strategi yang sudah dihadapi organisasi, perumusan strategi untuk memanage isu-isu, menetapkan visi organisasi untuk masa ke depan. Kemudian kita lihat perencanaan strategik ya. Sistem pengendalian manajemen diawali dengan perencanaan strategik. Perencanaan strategik adalah proses penentuan program-program aktivitas atau program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang dibutuhkannya. Perbedaannya dengan perumusan strategi adalah perumusan strategi merupakan proses untuk menentukan strategi, sedangkan perencanaan strategik adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasi strategi tersebut ya. Perencanaan strategi merupakan proses yang sistematik yang memiliki prosedur dan schedule yang jelas. Organisasi yang tidak memiliki atau tidak melakukan perencanaan strategi akan mengalami masalah dan penganggaran, misalnya terjadi beban kerja anggaran ya yang terlalu berat, alokasi sumber daya tidak tepat sasaran, dan dilakukannya pilihan strategi yang salah. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat malam.